Halo, selamat datang kembali di mata pelajaran PKN kelas 7 semester 2 bab 4. Kali ini kita akan membahas tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa, terima kasih Slidesgo yang selalu mempercantik tampilan materi saya. Terima kasih Slidesgo. Sekarang, let's go. Baik, kita tengok sedikit faktor apa saja yang membuat kita beragam. Apa aja sih? Nah, setidaknya ada 5. Kita recap singkat saja ya. Yang pertama adalah letak strategis sebagai efek samping perdagangan dunia. Salah satunya, atau yang paling banyak ditemui adalah percampuran budaya dan garis keturunan pada wilayah yang dilewati. Misalnya, kemiripan budaya Timur Tengah dengan masyarakat Aceh tidak ditemukan pada masyarakat Kepulauan Maluku yang dilalui pedagang dari Portugis. Kemudian, karena negara kita adalah negara kepulauan, yang jelas sudah terpisah oleh laut, maka masyarakat yang terpisah oleh lautan memiliki kebudayaan atau tradisi yang berbeda banyak sekali atau jauh berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang hidup berdampingan dalam satu daratan yang sama. Contohnya nih, kebudayaan masyarakat Jawa relatif mirip satu sama lain. Antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat punya kesamaan yang tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi, jika dibandingkan dengan masyarakat di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sudah terlihat jauh berbeda. Selanjutnya dilihat dari kondisi alam, ini juga mempengaruhi tidak hanya dari segi perilaku tapi hingga merasuk ke dalam kepercayaan. Contohnya masyarakat yang tinggal di dekat laut punya budaya maritim yang jarang atau bahkan tidak ditemui pada masyarakat yang tinggal di pegunungan. Kalau dikaitkan dengan kepercayaan, mari kita tengok upacara larung sesaji pada masyarakat Kalimantan Utara. Wujudnya berbeda dengan upacara kasada yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger di Gunung Bromo. Walaupun kesamaannya adalah melakukan persembahan sebagai tanda syukur kepada Yang Maha Kuasa, tetapi bentuk konkret secara fisiknya jelas berbeda. Kemudian dari segi transformasi dan komunikasi. Kuncinya adalah semakin mudah terhubung, semakin ada fasilitas yang mudah, maka semakin memahami satu sama lain. Contohnya masyarakat tertentu itu punya cara khas dalam menyampaikan suatu hal. Misalnya nih, orang yang tinggal berjauhan itu secara refleks ya, dan dalam kesehariannya itu sering meninggikan suara supaya pesannya tersampaikan. Ini sangat berbeda kalau dibandingkan dengan masyarakat yang tinggalnya berdekatan. Volume suara mereka jauh lebih rendah. Justru kalau mereka meninggikan suara, itu disalahartikan atau umumnya dimaknai sebagai ada bahaya atau minta pertolongan. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap perubahan. Contohnya di sini yang paling gampang adalah kita sebagai masyarakat perkotaan mudah sekali mengakses, menerima, bahkan mempraktekkan budaya-budaya asing. Contohnya ikut-ikut YouTube atau kebiasaan lain seperti mengadakan pesta besar-besaran, rame-rame, ulang tahun, seperti itu. Nah, di mana ini tidak ditemui pada suku pedalaman. Contohnya saja pada suku Baduy Dalam yang masih memegang teguh dan sangat menolak adanya pengaruh dari luar atau budaya luar mereka. Wow, jadi kalian masih bisa melihat bentuk suku Baduy yang asli pada suku Baduy Dalam. Kemudian dari kelima faktor itu menyebabkan setidaknya nih ada 4 keragaman ini yang kalau disingkat menjadi SARA, yaitu suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Keempatnya masing-masing sudah dibahas dalam video di materi sebelumnya.
Oke, selesai membahas tentang faktor yang membentuk keragaman dan keragaman yang ditimbulkan. Jadi, dengan faktor penyebab dan macam keberagaman yang ada, itu menyimpan potensi konflik sosial. Sebenarnya, keberagaman itu bukan unsur perpecahan, tetapi bisa menjadikan pencipta kesatuan antar keberagaman itu sendiri. Itulah mengapa sesuatu yang punya potensi konflik justru dapat menjadi sumber kekuatan dan pemersatu karena dari cara pandang ini. Dan kurang lebih ini penjelasannya. Setidaknya segala sesuatu itu punya dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, kalau dari segi positif, makin kenal dengan perbedaan satu sama lain, makin kita tahu, makin memungkinkan adanya kerjasama, inovasi dalam bentuk akulturasi budaya atau percampuran budaya, sehingga menghasilkan solusi yang beragam juga dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau dilihat dari segi positif keberagaman. Tetapi kalau sisi negatifnya adalah karena melihat perbedaan sebagai cara pandang kita versus mereka, di mana perbedaan itu menjadi sekat tegas dalam berbagai bidang, sehingga rentan konflik dan permusuhan. Artinya begini, kita bukan mereka. Kalau mereka tidak menjadi kita, maka kita musuhi. Nah, ini yang pandangan atau dampak keragaman secara negatif. Jadi, positif negatifnya bergantung pada bagaimana manusianya menanggapi perbedaan itu sendiri. Dan tentu kita ingin dampak positif dapat berkembang sebesar-besarnya dan dampak negatif bisa dikecilkan. Namun dibutuhkan satu bingkai untuk mewadahi itu semua. Tujuannya supaya kita tetap dinamis, bergerak sendiri-sendiri tetapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Dan bingkai itu adalah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat kita berdaulat sebagai bangsa Indonesia, maka semboyan negara ini juga berlaku sebagai pandangan hidup kita dalam menjalani keberagaman di kehidupan sehari-hari. Semboyan ini ada dan hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Semboyan ini berasal dari tulisan emputan tular dalam kitab Sutasomanya di era kerajaan Majapahit abad 16. Ya, jelas jauh sekali dari masa kemerdekaan Indonesia, dan tulisannya mengandung makna bahwa saat itu ya, karena agamanya yang dominan adalah Buddha dan Hindu, maka disebutkan di sini adalah agama Buddha dan Hindu. Jadi jangan salah kaprah ya. Memang sekarang agama yang resmi ada 6, tetapi pada abad 16 agama mayoritas adalah Buddha dan Hindu. Dan emputan tular mengungkapkan bahwasanya agama Buddha dan Hindu itu zat yang berbeda, tetapi nilai kebenarannya itu tunggal, satu. Dan secara harfiah atau literally, Bhinneka Tunggal Ika, masing-masing kalimat atau katanya berarti beragam, satu, dan itu. Jadi beragam itu satu. Atau artinya yang lebih utuh adalah walaupun bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, ras, dan agama, namun keseluruhan itu merupakan satu persatuan dan kesatuan. Dan tentu saja ini tidak sekedar formalitas saja, namun benar-benar dilindungi secara undang-undang melalui penjelmaan peraturan pemerintah di bawah ini. Nah, inilah yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya, Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna meskipun bangsa Indonesia beragam, tetapi keseluruhannya adalah satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
Ingat, kita berdaulat pada negara Republik Indonesia, dan ini adalah semboyan negara kita. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi tanpa Bhinneka Tunggal Ika? Jelas akan terjadi perpecahan dan individualisme yang ekstrim, di mana kelompok-kelompok tertentu mementingkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhannya tanpa memandang atau menghargai kelompok-kelompok lain. Walaupun tidak dipungkiri bahwa konflik sosial antar keragaman itu muncul dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, setidaknya dengan mengingat kembali filosofi bernegara kita, Bhinneka Tunggal Ika, maka konflik-konflik sosial dan ketegangan di antar kelompok dan perbedaan masyarakat bisa diredam, asal kita tidak lupa pada filosofi negara kita sendiri. Lalu, bagaimana ya praktek Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kesehariannya? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tetap stay tune dan terima kasih. Sampai jumpa.